Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini semester berapa semua? 7. Oh 7, semua semester 7 ya? Dari fakultas kedok semua? Oke, baik. Terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Mayyadah. Ibu adalah dosen di UIN Alauddin Makassar. Datang di Palu itu sejak tahun 2013 ya, 2013. Kemudian sekarang Ibu adalah wakil dekan 1 di UIN, di Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. S1-nya dulu di Syariah juga ya, di Mesir. Kemudian habis itu pulang S2, kemudian S3-nya di UIN, di fakultas yang sama, Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Ya, anak Ibu ada 3. Anak yang pertama kembar laki-laki itu sudah SMA di Mesir sekarang. Ya, saat ini Ibu itu tinggalnya di Jalan Tanderante. Di situ ada pesantren Anwarul Quran. Ya, kebetulan kami pendiri sekaligus pengasuh pesantren tersebut. Di situ ada mahasiswa juga yang menghafal Quran, mondok di situ. Kemudian ada SMA juga. Ini kedua kalinya saya mengisi di Fakultas Kedokteran. Kayaknya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Saya pernah juga mengisi di Fakultas Kedokteran ini. Senang sekali kembali mengisi bersama kalian. Tema yang diberikan kepada saya itu cukup menarik, katanya disuruh mengisi fikih perbedaan pendapat gitu. Saya sempat tanya, ini yang diajar orang syariah? Katanya bukan. Oh, berarti saya harus menyederhanakan atau biar kalian itu yang selama ini berkutat dengan medis, dunia kedokteran itu bisa langsung paham gitu. Oh, ini maksudnya gitu, fikihnya seperti apa. Jadi adik-adik sekalian, kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya ilmu fikih gitu. Kalau misalnya kita mau tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, itu kan kita pakai ilmu matematika. Tapi kalau fikih itu adalah ilmu yang kalau mau tahu yang benar itu, kalau misalnya kita takbiratul ihram pada waktu sholat, itu tangan kita sebatas bahu, sebatas dada, atau mengangkat bahu gitu. Itu pakai cara fikih, pakai ilmu fikih. Kalau kita mau tahu ini puasa saya sah atau tidak sah ya, karena saya tidak sempat berniat, terus pas saya bangun sahur, saya nggak sempat bangun sahur dan saya lupa berniat sebelum saya tidur. Apakah sah puasa saya atau tidak? Nah, itu cara mengetahuinya itu dengan fikih. Dengan fikih. Nah, sederhananya fikih itu adalah ilmu yang dipakai untuk dalam praktek keseharian seorang muslim yang menyangkut masalah hukum ibadah, hukum muamalahnya dan sebagainya ya. Tapi kalau akidah itu nggak masuk di ranah fikih. Ya, akidah nggak masuk di ranah fikih. Kalau misalnya ditanya, Ustazah kita berdosa atau tidak berdosa, itu bukan ranahnya fikih. Kalau ranahnya fikih itu sah atau tidak sah, batal apa tidak batal, itu ranahnya fikih. Kalau sah atau tidak sah itu biasa ranahnya tasawuf atau akidah gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang fikih perbedaan pendapat. Sudah fikih, terus ada perbedaan pendapatnya. Nah, adik-adik sekalian kan pasti punya sosial media ya, sosial media. Di media sosial pasti ada di antara kalian yang pernah melihat postingan-postingan kayak ini salah, itu benar, ini salah, itu benar. Saya kasih contoh. Misalnya kayak gini. Nah, ada pernah saya lihat postingan seperti ini di media sosial. Jadi dia posting kalau tahiyat akhir itu yang benar model duduknya itu kakinya itu keluar atau tidak keluar. Ini, jadi dia bilang kalau sholat subuh 2 rakaat itu kalau kita duduk yang sebelum salam tahiyat akhir itu yang sah itu seperti ini. Jadi kalau duduknya yang keluar kakinya seperti ini itu nggak sah. Ya nggak sah katanya gitu ya, nggak sah katanya. Jadi
ketika saya lihat postingan itu, wah ini bahaya ini. Jadi nggak apa-apa adik sekalian kita berbeda pendapat, tapi yang salah itu kalau kita menganggap pendapat kita yang benar, orang salah. Orang salah. Nah dalam masalah ini sebenarnya para ulama itu beda pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan, oh kalau duduk tahiyat akhir di sholat subuh itu begini. Itu mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau dalam fikih itu ada 4 pendapat mazhab atau kelompok besar ulama yang dipegang. Kalau di Indonesia rata-rata ikutnya Syafi'iyah. Kalau di Arab Saudi biasanya mazhabnya Hanabilah atau Hambali gitu. Kalau di Mesir biasanya Hanafiyah. Itu untuk pengetahuan saja ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini dia model postingannya, berarti itu seakan-akan mengatakan pendapat yang berbeda dari dia itu salah. Kalau misalnya di sini ada yang pernah pergi umroh nih, pergi umroh. Kalau kalian lihat cara orang sholat dari berbagai daerah, ada Bangladesh, Pakistan, India, orang Cina ketika pergi umroh, itu banyak sekali cara-cara sholatnya yang tidak kita dapatkan ketika kita sholat di Indonesia. Dan di situ baru kita lihat, oh ternyata banyak jenis sholat, banyak jenis gerakan sholat. Kalau misalnya Anda meyakini bahwa selama ini saya duduknya seperti ini, berarti kalau ada postingan begini tiba-tiba mungkin Anda mengatakan, wah kayaknya saya salah. Ya, kalau tidak punya ilmunya atau tidak punya ininya, maka akan jatuh kepada sesat menyesatkan. Oh kamu, pendapat kamu sesat, kamu nggak sah seperti itu. Ya. Nah selanjutnya adik-adik sekalian, biasa juga kita lihat ini berfungsi nggak? Nggak menyala. Oh ya, sesat. Oh iya sorry, belum dipasang. Oh kayaknya nggak bisa kalau USB. Ya udah nggak apa-apa. Iya oke. Nggak apa-apa. Soalnya ini Type C. Ya oke. Jadi yang kedua itu ada postingan seperti ini. Nah ini yang laki-laki nih biasa. Laki-laki itu haram katanya kalau celananya itu di mata kaki ke bawah itu haram, masuk neraka. Iya, itu banyak adik-adik sekalian di media sosial postingan seperti itu banyak seperti itu banyak. Jadi dia bilang kalau yang begini itu benar. Ya memang secara fashionnya dia mirip-mirip fashionnya Korea lah ya kalau yang ini gantung. Tapi kalau yang misalnya kayak dia memakai itu karena dia meyakini bahwa itu benar dan ini salah, itu adalah pendapat yang yang kurang tepat gitu. Karena dia meyakini suatu pendapat terus dia menyalahkan pendapat yang lain tanpa mengetahui bahwa ini masalah batasan celana itu bukan masalah yang harus diperdebatkan. Yang salah itu yang tidak pakai celana. Oh betul. Iya. Jadi yang harusnya yang disalahkan itu yang tidak pakai celana. Iya, bukan yang masalah ini gitu. Wah, ini juga pernah saya dapat juga. Saya mau komen di statusnya, malas juga berdebat dengan orang seperti ini. Jadi dia bilang kalau kita berzikir pakai alat itu nggak boleh, itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang menurut mereka tidak dilakukan oleh Nabi. Iya, jadi semua katanya tidak dilakukan oleh Nabi itu nggak boleh, itu bid'ah. Jadi harusnya katanya kalau kita bilang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah dengan tangan, dia boleh dengan menggunakan alat tasbih. Menggunakan alat tasbih itu nggak boleh. Padahal adik-adik sekalian, alat itu kan cuma media ya. Alat itu membuat kita nggak lupa, tadi udah berapa? 33 atau 30? Iya, kalau misalnya kita sambil jalan atau apa, itu bagus kalau kita pakai alatnya gitu. Jadi tidak lupa. Nah, tapi ada beberapa orang yang memposting bahwa dengan mengatasnamakan hadis Nabi, kata Nabi begini gitu. Padahal bisa saja ada juga hadis atau ada perkataan Nabi yang berkata sebaliknya, tapi dia nggak tampilkan sengaja. Jadi seakan-akan bahwa itu saja pendapat yang benar. Itu saja pendapat yang benar. Nah, pernah satu ketika waktu 5 tahun yang lalu kayaknya ada seorang muslimah, dia baru hijrah gitu. Dia membuat sebuah postingan di Facebook waktu itu dengan mengatakan bahwa muslimah itu tidak boleh memakai pakaian yang potongan. Jadi atasan bawahan tuh nggak boleh, harus gamis.
Terus yang parahnya adalah dia mengutip pendapat salah satu ulama yang katanya dia baca kitabnya. Jadi dia capture pendapat ulama itu, dia posting menurut pendapat ini dan seterusnya, dia ini. Akhirnya saya balas dengan menggunakan video dan saya mengutip pendapat ulama yang sama. Saya bukakan kitabnya. Yang ini kau bilang gitu. Karena kenapa saya harus mengatakan itu? Karena ini menyesatkan. Nanti orang jangankan mau pakai jilbab, mereka takut, oh harus pakai gamis ya. Oh nggak boleh kita pakai rok. Kalau seperti ini mah kayaknya kesannya Islam itu ribet sekali. Masa harus pakai gamis? Jadi mau tidak mau saya harus bersuara. Saya bilang, kamu jangan mengutip pendapat ulama sepotong-sepotong, mengatasnamakan pendapat ulama untuk membenarkan pendapatmu itu adalah hal yang salah. Gitu. Iya. Jadi ya nggak masalah. Yang harusnya yang dipermasalahkan itu adalah muslimah yang tidak pakai baju, ya, atau yang muslimah yang pakai baju seksi. Kenapa kamu mempermasalahkan orang pakai rok atau tidak pakai rok, gamis atau tidak pakai gamis? Kenapa kita harus bertengkar masalah itu? Kenapa kita harus bertengkar masalah-masalah yang harusnya memang tidak perlu diperdebatkan? Itu orang Islam di zaman sekarang banyak sekali seperti itu, ya, memperdebatkan sesuatu yang harusnya tidak berdebat. Akhirnya jangankan bersatu, ya mereka sibuk saling menyalahkan. Ya kita skip aja, banyak sekali sebenarnya postingan-postingan seperti ini. Nah, pertanyaannya ada di sekalian, kenapakah harus ada perbedaan pendapat ulama? Kenapa tidak satu saja pendapat ulama biar kita tidak pusing, biar kita tidak bertengkar? Ya, kenapakah harus ada dalam fikih itu banyak perbedaan? Ya, kenapa harus banyak alternatif yang harus dipilih? Coba misalnya kalau di fikih itu cara sholat cuma satu, cara berpakaian cuma satu, cara nutup aurat itu cuma satu, kan kita nggak pusing. Nah, ada banyak sekali di sekalian sebenarnya hikmahnya atau pelajaran kenapa harus ada perbedaan pendapat. Nanti kita jelaskan, nanti saya jelaskan satu-satu. Tapi terlebih dahulu, ya rahamukallah. Tapi terlebih dahulu kita bahas dulu, apakah sudah ada nih perbedaan pendapat di zaman Rasulullah? Apakah di zaman Rasulullah yang jelas-jelas Rasulullah ada? Yang Rasulullah kalau misalnya kita ada pertanyaan, ada apa, langsung tanya kepada Rasulullah. Apakah ada perbedaan pendapat? Secara logika, kalau kita bersama dengan Rasulullah, kalau misalnya kita ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab apa, itu kayaknya nggak bakal ada perbedaan pendapat kan? Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah ada perbedaan pendapat di zaman Rasulullah? Jadi ada di sekalian, di zaman Rasulullah itu sudah ada perbedaan pendapat, padahal Rasulullah jelas-jelas masih hidup. Nah, saya kasih contohnya nih. Jadi suatu ketika itu ada di sekalian, ada terjadi perang setelah bulan Syawal. Itu ada terjadi suatu perang di mana ketika habis perang itu umat muslim dan Rasulullah itu kecapean. Akhirnya mereka itu kayak santai-santai dulu, mau istirahat dulu. Jadi mereka akhirnya santai-santai gitu, istirahat. Tiba-tiba malaikat Jibril turun, mengatakan, kenapa kalian santai-santai? Segera pergi kepung orang non-muslim yang menyerang kalian itu gitu. Kalau tidak, kalian yang akan mati terbunuh, kata Jibril. Akhirnya Rasulullah pun bilang kepada para sahabat, para pasukan, ayo cepetan, kita harus berangkat. Jadi jangan ada yang sholat asar kecuali kalau kita sudah sampai di kampung Bani Quraiza. Jadi kampung yang mau mereka tempat berperang itu namanya kampung Bani Quraiza. Jadi Rasulullah bilang biar nggak ada yang lambat berangkat. Rasulullah bilang pokoknya jangan ada yang sholat asar, jangan ada yang sholat asar dulu. Nanti kita sholat asar dulu pas sampai di kampung Bani Quraiza. Akhirnya berangkatlah pasukan itu. Pas di tengah jalan itu bayangan langit itu sudah orange, sudah mau maghrib. Jadi para sahabat bilang, nah, kalau kita paksakan sampai di Bani Quraiza kayaknya tidak dapat waktu asar. Kita tidak bakal tiba waktu asar. Maka mereka para sahabat yang berpikir seperti itu akhirnya sholat asar di tengah jalan. Jadi mereka berhenti sebentar, kemudian mereka sholat asar. Terus sahabat yang lain, kubu sahabat yang lain, kelompok yang lain bilang, pokoknya kalau Rasulullah bilang jangan ada yang sholat.
Nanti kita tiba di sana baru sholat. Mau lewat waktunya atau tidak itu kan Rasulullah nanti yang ini. Yang penting Rasulullah udah bilang jangan. Akhirnya kelompok yang kedua ini mereka tiba di Bani Quraisyah itu nanti pas maghrib. Jadi nanti sholat asarnya itu dikodok. Jadi kodok itu kalau misalnya kita sudah lewat waktunya kita tidak sholat, kita rapel sholatnya di belakang. Itu namanya kodok. Jadi mereka pun akhirnya sholat asarnya dikodok setelah sholat maghrib. Karena mereka nggak tenang, mereka pun pergi menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah, ini bagaimana ini? Tadi ada dua kelompok yang satu itu sudah sholat asar di tengah jalan, padahal Rasulullah kan larang. Kelompok yang lain ini tetap taat ke Rasulullah, sama perkataan Rasulullah bilang jangan sholat kalau bukan tiba di kampung itu jangan sholat. Kemudian Rasulullah tersenyum. Nah maaf ya, kata Rasulullah, kalian sampai kebingungan seperti itu. Semua yang kalian kerjakan, apa yang dikerjakan oleh kelompok A itu benar, dan apa yang dikerjakan oleh kelompok B itu benar, kata Rasulullah. Jadi di sini kita lihat bahwa Rasulullah itu tidak bilang, kenapa kamu tidak dengar perintah saya kah? Kenapa harus sholat di tengah jalan? Saya kan sudah bilang tadi sholat asar. Nah gitu. Tetapi ketika ada dua pendapat yang berbeda, Rasulullah malah bilang, oh iya kamu benar, dan apa yang kamu lakukan juga benar. Dan hal seperti itu adalah hal biasa. Di zaman ketika Rasulullah masih ada, itu banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ada kalanya Rasulullah ternyata yang kurang tepat caranya menangani gitu. Kemudian ternyata yang diridhoi oleh Allah adalah pendapatnya Umar bin Khattab misalnya. Atau ada kalanya yang diridhoi adalah pendapatnya Abu Bakar gitu, sahabat Rasulullah gitu. Jadi di zaman Rasulullah sendiri sudah ada perbedaan pendapat di mana Rasulullah menyikapinya itu ya santai-santai aja, tidak membid'ahkan, tidak mengharamkan, tidak Rasulullah tidak langsung bilang salah kamu gitu, yang benar ini gitu, tidak. Karena selama sesuatu itu ada dasar yang mereka pegang, itu sama-sama benar. Jadi kelompok yang pertama yang sholat di tengah jalan itu mereka berpendapat bahwa maksudnya hadis Rasulullah itu adalah kita harus cepat-cepat, yang penting kita sampai di sana. Mau sholat asar di sini atau mau sholat asar pas di sana, yang penting kita tetap cepat sampai di sana. Itu maksudnya. Kelompok kedua yang memilih tidak sholat di sana itu mengatakan itu Rasulullah benar, itu maksudnya biar jangan ada yang terlambat. Kalau kita sholat di tengah jalan nanti terlambat sampai gitu. Jadi sholat di sana saja. Jadi sama-sama benar, sama-sama tujuannya. Yang salah itu kalau nggak sholat asar. Iya, jadi seperti itu. Kembali kepada pertanyaan pertama tadi, kenapa harus ada perbedaan pendapat ulama? Kenapa ulama harus berbeda? Nah ini yang pertama. Kenapa ada perbedaan pendapat ulama? Karena sumber pendapat yang mereka ambil itu kan dari Al-Quran dan hadis, adik-adik sekalian. Tidak ada ulama yang ngomong menurut pendapat saya, itu nggak ada. Ulama itu pasti melakukan atau menetapkan suatu hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini bagaimana hukumnya, itu didasarkan pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ada di sekalian karena dia diturunkan ke kita, ke manusia, berarti dia menggunakan bahasa manusia. Karena menggunakan bahasa manusia, maka dia dipahami oleh manusia dengan cara seperti pemahamannya masing-masing. Kita saja kalau misalnya guru kita ngomong, dosen kita ngomong, jangan ada yang terlambat masuk di kelas saya, pokoknya besok masuk jam 7.30. Nah, kalian pasti multi tafsir nih, maka kalian berdebat, jadi kalau misalnya kita masuk jam 7, kalau kita datang jam 7.45, itu tetap masuk kelas atau tidak? Yang dilarang itu terlambatnya atau masuk kelasnya? Jadi pasti ada perbedaan pendapat karena itu teks, karena itu bahasa. Bahasa itu bisa multi tafsir. Ketika orang tua bilang jangan keluar ya, kata jangan itu kayaknya mama itu maksudnya boleh keluar, yang penting izin. Ada yang berpendapat, ada yang pahami kalau bilang jangan memang tidak boleh keluar. Nah begitu juga ada di sekalian dalam memahami teks, dalam memahami Al-Quran dan hadis, para ulama itu beda-beda pendapat. Apalagi karena Al-Quran dan hadisnya bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu sangat kaya. Bayangkan ada di sekalian huruf ba yang ada dalam bahasa Arab, bukan huruf B dalam Latin, huruf ba yang ada dalam bahasa Arab, itu artinya bisa sampai 40. Bayangkan huruf ba saja. Iya.
Jadi bayangkan kalau misalnya Al-Quran turun satu ayat, itu tentu saja hal yang wajar jika banyak penafsiran atau banyak pemahaman yang muncul ketika memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, saya kasih contoh ya, kebetulan kalian anak kedokteran, kalian pasti sudah akrab dengan yang namanya suntik dan infus. Jadi ada teks ayat yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 itu, makanlah dan minumlah sampai terlihat perbedaan antara garis putih dan garis hitam. Maksudnya terlihat antara sudah malam dengan terbit fajar gitu. Jadi kalau sudah terbit fajar kamu udah nggak boleh makan dan minum. Itu teks. Nah, ternyata para ulama itu kemudian memahami, oh berarti makan dan minum itu membatalkan puasa kan? Membatalkan puasa. Apakah suntik dan infus itu sama dengan memasukkan makanan? Itu kemudian dibawa ke situ, ke ayat itu. Kita lihat, kalau misalnya ada orang yang melakukan suntikan, ada orang yang melakukan infus, apakah yang disuntikan itu masuk langsung ke pencernaannya sehingga sama posisinya dengan orang yang makan? Berarti kalau seperti itu batal dong puasanya. Ataukah suntikan atau infus itu hanya untuk memasukkan, misalnya tidak masuk sampai ke pencernaan tetapi ke semua apa istilahnya darah ya gitu. Jadi para ulama itu membahas hadirin sekalian bahwa kalau makan itu semua yang dinamakan makan yang membatalkan puasa itu kalau sampai di pencernaan atau melewati lubang-lubang yang ada dalam tubuh manusia, itu membatalkan. Jadi misalnya kalau memasukkan obat melalui telinga cairan, sementara kita tahu bahwa saluran telinga tembus kerongkongan langsung ke lambung, maka itu batal puasanya. Jadi maka ada ulama yang mengatakan kalau kita korek-korek kuping, kalau korek-korek kupingnya cuma di permukaan saja nggak sampai ke dalam, maka itu nggak membatalkan. Tapi kalau ada orang yang memasukkan tusuk telinga, tustel ke dalam telinganya sampai menyentuh ke dalam gendang telinga sehingga kotoran yang ada di telinga itu masuk ke dalam lubang itu, maka itu membatalkan karena masuk ke dalam lubang. Begitu pula di sekalian kalau misalnya ada orang yang menggunakan obat atau tetesan yang dipakai lewat jalur hidung, kalau misalnya itu tembus sampai ke kerongkongan dan sebagainya, maka itu dianggap membatalkan. Begitu pula kalau memasukkan kateter atau apa yang di lewat dubur, itu juga dianggap membatalkan puasa karena melewati lubang manusia. Nah, jadi bagaimana hukumnya suntik dan infus? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Berdasarkan ayat ini, kalau suntik dan infusnya itu tidak sama efeknya dengan memberi makan, maka itu boleh. Jadi misalnya kayak suntik, sekarang ada yang tren tuh suntik putih. Suntik suntik biar putih kan? Iya, atau infus putih gitu. Nah, itu kan enggak memasukkan makanan ya. Ya, saya tidak tahu kalian bisa membantu saya seperti apa, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi para ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Atau misalnya orang suntik cuma misalnya di bagian sini ini tidak memasukkan makanan dan tidak menimbulkan efek segar di dalam tubuh, maka itu dianggap tidak membatalkan puasa. Maka boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya infus itu menimbulkan efek segar, suntikan itu memasukkan nutrisi yang sampai ke lambung, maka itu dianggap membatalkan. Nah, jadi perhatikan di sini masalah makan, kata makan dan minum saja yang ada dalam ayat itu sudah memberikan banyak pendapat. Nah, seperti juga ada di sekalian dalam ayat berwudu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan usaplah kepalamu. Setelah usaplah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, Al-Quran mengatakan dan usaplah kepalamu. Para ulama di sini beda-beda pendapat. Kepala yang diusap menurut teks itu apakah seluruh kepala? Maka ada pendapat ulama yang mengatakan kalau kita mengusap kepala itu seperti ini, dari depan sampai belakang harus seperti itu. Itu ada orang yang mengamalkan pendapat itu. Ada juga orang yang mengatakan, oh kata masuknya usap kepala itu yang penting kena sudah kepala, kalau mau sedikit mau banyak itu sudah sah. Iya.
Jadi yang penting kepala bukan rambut. Jadi ingat ya, mengusap dalam wudhu yang sah itu adalah kepalanya, kulit kepalanya, bukan rambut. Bukan rambut yang dibasahi wudhu, itu salah. Yang benar itu kulit kepala. Jadi air wudhunya harus tembus ke kulit kepala. Ya, jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau misalnya perempuan nih mau wudhu terus ternyata tempat wudhunya itu terbuka, malas untuk buka jilbab, maka boleh kalian itu berwudhu masukkan tangan seperti ini ke belakang, kemudian sentuh bagian belakang kulit kepala, itu boleh. Yang penting kena kepala, itu sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sah. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan iya yang benar itu mengusap rambut, oh itu salah. Bagaimana sudah ya orang botak nggak punya rambut? Rambut apa sudah yang anda usap? Nggak bakal berwudu sudah. Jadi yang benar itu mengusap kepala. Nah itu pemahaman dari teks. Pemahaman dari teks itu menyebabkan banyak perbedaan pendapat. Ya, menyebabkan banyak perbedaan pendapat. Itu pertama. Jadi penyebab kenapa ulama berbeda pendapat karena memang teksnya itu yang menyebabkan banyak pemahaman, penafsiran. Oke, selanjutnya yang kedua. Kenapa ada perbedaan pendapat ulama? Itu karena memang karakter manusia yang memang beragam, baik dari segi kemampuannya, kekuatannya, tradisinya, dan lain-lain. Ingat ya adik-adik sekalian bahwa orang Islam atau Muslim itu bukan di Arab, bukan cuma di Arab, tapi Muslim juga ada di Cina, ada di Eropa, ada di Asia, di mana satu sama lainnya itu berbeda. Kalau misalnya kita pergi umroh, kita akan melihat, wah ternyata itu kalau orang Pakistan begitu caranya dia berpakaian gitu. Jadi dililit dari atas sampai bawah. Oh kalau orang ini orang Cina lain lagi, orang Rusia lain lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah misalnya kalau dalam sholat, orang Indonesia atau orang Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei itu terkenal kalau sholat harus pakai mukena. Kalau di Arab tidak ada orang yang sholat pakai mukena, itu tidak ada. Mereka pakai pakaian yang mereka pakai. Jadi kalau misalnya karakter manusia itu diseragamkan satu saja, maka tentu ada yang akan menyesatkan. Misalnya nih, pernah ada yang saya baca di Google, website tentang konsultasi Islam begitu. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita pakai mukena batik? Mukena batik. Ya, dia bertanya seperti itu. Karena ada dia dengar pendapat bahwa pakaiannya seorang muslimah itu nggak boleh yang menarik perhatian, dia harus kalau boleh polos saja. Jadi dia bertanya bagaimana hukumnya menggunakan mukena batik. Ternyata saya kaget membaca jawaban Ustadz itu. Ustadz itu mengatakan bahwa mukena batik itu nggak boleh dipakai sholat, nggak boleh menggunakan pakaian yang digunakan dalam sholat itu kalau bercorak, garis-garis, ya polkadot, itu nggak boleh katanya, nggak boleh dipakai dalam sholat. Ya, kaget saya gitu. Jadi dia menggunakan hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu sumber fitnah. Ya, sumber fitnah. Jadi kalau misalnya dia menggunakan ini nanti mengundang fitnah gitu ya, mengundang fitnah. Jadi kita harus memahami bahwa karakter manusia yang akan menggunakan fikih, hukum fikih itu kan berbeda. Jadi harus kita lihat bahwa cara berpakaian orang berbeda, cara kemampuan orang berbeda, kekuatannya pun berbeda. Oleh karena itu, maka para ulama menyesuaikan hukum dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Misalnya nih, kan kalau bayar zakat fitrah kalian bayar pakai apa? Pakai beras kan? Bagaimana dengan orang Eropa? Mau dipaksa membayar zakat fitrah pakai beras di Eropa? Iya, jadi di Eropa membayar zakat fitrahnya jangan dipaksa pakai beras. Itu salah. Karena makanan pokoknya di Eropa itu adalah gandum. Jadi seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau orang nggak berangkat dari perbedaan manusia ini, nanti takutnya akan menganggap semua orang seragam. Itulah mengapa banyak di Indonesia yang mengimpor pendapat-pendapat ulama Arab untuk dipaksakan diterapkan di Indonesia.
Misalnya laki-laki itu kalau pergi Jumatan harus pakai gamis, misalnya. Atau misalnya perempuan yang seperti saya katakan tadi nggak boleh pakai potongan, baju potongan, dia harus pakai gamis. Ada juga orang yang mengatakan bahwa cadar itu wajib. Iya, ya kalau di Arab Saudi iya cadar itu wajib. Kalau di Indonesia kalau perempuan bercadar justru menarik perhatian karena jarang orang bercadar di sini. Jadi cadar yang menurutnya biar tidak menarik perhatian justru membuatnya menarik perhatian. Karena cadar itu jarang di sini. Jadi harus disesuaikan dengan yang ada ya, yang perbedaan-perbedaan manusia yang ada. Lihat nih, contoh bagaimana ulama berbeda pendapat yang mempertimbangkan karakter manusia ini. Ya, seperti dalam kasus ini. Bagaimana hukumnya menunda kehamilan? Mau pakai pil KB kah atau mau pakai sistem apapun gitu ya. Yang penting dia menunda untuk hamil. Nah, tahun kemarin itu sempat ada tren yang viral di Instagram tentang pemikiran child free. Keluarga pasangan muda yang menolak untuk memiliki anak gitu. Kemudian pendapat itu digembor-gemborkan sehingga menuai banyak pro dan kontra. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian, bagaimana hukum menunda kehamilan dalam pandangan fikih, dalam pandangan ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan menunda kehamilan itu boleh, ada ulama yang mengatakan menunda kehamilan itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh apapun alasannya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa menunda kehamilan itu makruh itu nggak sampai haram, tapi dia dibenci gitu sama Rasulullah gitu. Perbuatan itu dibenci sama Rasulullah, menyalahi sunnah kalau makruh. Nah, jadi pendapat-pendapat ulama tersebut itu muncul karena melihat kondisi orang yang memutuskan untuk menunda kehamilan. Jadi ulama yang mengatakan boleh menunda kehamilan itu berlaku bagi pasangan yang memang misalnya belum siap secara ekonomi, secara fisik, atau misalnya dia menikah di bawah umur sehingga organ reproduksinya belum matang untuk melahirkan dan sebagainya. Maka kata ulama, iya silahkan tunda kehamilan, justru lebih bagus. Maka silahkan menunda kehamilan, boleh Anda melakukan itu. Ada juga ulama yang mengatakan nggak boleh sama sekali karena Rasulullah itu menyuruh kita memperbanyak keturunan. Ya, ada istilahnya orang tua, banyak anak banyak. Iya, kalau anaknya soleh semua, kalau preman semua, iya. Jangankan banyak rezeki, banyak stres. Iya. Jadi ada ulama yang mengatakan itu haram itu karena Rasulullah itu membenci kita kalau misalnya kita nggak punya keturunan. Jadi Rasulullah justru menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan gitu. Bahkan pernah ada sahabat Rasulullah yang bucin ceritanya. Sahabat Rasulullah ini lagi bucin sama perempuan, tapi perempuan itu nggak mau punya anak, atau lebih tepatnya nggak bisa punya anak. Kemudian sahabat ini pun pergi kepada Rasulullah minta restu. Rasulullah, boleh tidak saya menikah sama itu? Kata sahabat. Kemudian kata Rasulullah diam, tapi Rasulullah kayak geleng begitu. Tetapi sahabat ini saking bucinnya pergi lagi kepada Rasulullah, boleh tidak saya sama itu? Yang kedua kalinya Rasulullah diam lagi. Kemudian yang ketiga kalinya dia datang lagi, Rasulullah, boleh tidak saya sama itu? Akhirnya Rasulullah pun berbicara, karena kalau dalam Arab itu kalau sudah 3 kali itu sudah banyak, sudah maksimal. Maka yang ketiga kalinya orang itu menghadap Rasulullah bilang, nikahilah perempuan yang keibuan lagi bisa menghasilkan keturunan. Kata Rasulullah, kalau bisa nikahilah perempuan yang keibuan, penyayang, lagi bisa menghasilkan banyak keturunan gitu ya. Saya tidak tahu apakah kalian para dokter sudah punya cara mengetahui apakah perempuan itu punya keturunan, bisa menghasilkan keturunan atau tidak punya keturunan hanya melalui fisiknya. Karena di zaman Nabi
itu ternyata ada perempuan di Tau bilang dia nggak bisa punya anak, itu hanya dilihat dari fisiknya. Saya nggak tahu apakah ini ilmiah atau tidak. Saya pernah dikasih tahu sama orang tua, katanya perempuan itu kalau mau dilihat bisa punya anak atau tidak, lihat tumitnya. Kalian nggak usah langsung melihat tumit di sini, nggak bakal dilihat. Nanti perempuannya nilai sendiri, silakan kalian nilai sendiri ya. Kalau mamanya punya banyak anak, coba perhatikan tumitnya mamanya. Katanya kalau tumitnya perempuan itu bulat telur, itu pasti subur. Bulat telur. Silakan diperiksa masing-masing ya Mbak. Bulat telur. Tetapi katanya kalau tumitnya itu agak runcing begitu, dan itu katanya susah punya anak itu. Iya, runcing agak inilah ya, iya. Enggak bulat, enggak lonjong. Ya, tapi kalau sebagai seorang dokter, calon dokter, pasti kalian sudah tahu gimana caranya menilai perempuan nggak bisa punya anak atau tidak. Kan biasa kita USG ya, apa rahimnya terlalu dalam atau bagaimana, itu kan ada teknologinya. Tetapi ya hal yang saya sebutkan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ya terserah saja, kalau kebetulan oh iya ternyata mama saya pantasan banyak anaknya gitu, nggak mempan alat kontrasepsi misalnya. Jadi ada juga ulama yang mengatakan menunda kehamilan itu haram karena melihat kondisi keluarga itu stabil secara ekonomi, nggak ada masalah, dua-duanya kelihatannya siap untuk menjalani, tapi mereka nggak mau punya anak, itu justru hukumnya haram. Nah, disinilah kita lihat bahwa pendapat hukum dalam fikih itu disesuaikan dengan kondisi orang yang akan menjalaninya. Jadi bisa saja adik-adik sekalian, kau bertanya sama seorang ustadz, beda jawabannya ustadz sama kamu dengan jawabannya ustadz sama dia. Itu bisa saja berbeda. Jadi pernah suatu ketika ada mahasiswa saya menghadap ke saya. Dia bilang, "Ustazah, saya mau menikah." Lah, kamu kan baru semester 5. "Iya Ustazah, saya sudah mau menikah." Saya tanyalah, "Kenapa kamu mau menikah cepat?" Ternyata dia itu sama pacarnya sudah melakukan hubungan seksual. Iya. dalam hal ini ada di sekarang, dalam kasus dia, saya terpaksa harus mengatakan kamu nikah sudah wajib. Hukumnya nikah bagi kamu itu sudah wajib. Kalau kamu nggak menikah sudah berdosa. Tapi dalam kasus ada seorang mahasiswa yang minta kepada saya, "Ustazah, saya mau menikah." Lah, kamu baru semester 5. Ada pacar? Nggak ada Ustazah, cuma kayak biar termotivasi, biar ada yang selalu antar-antar, biar lebih fokus gitu Ustazah, biar lebih aman di perantauan. Atau misalnya biar tidak terjerumus sama zina. Saya bilang, "Apakah memang kau kerja, kenapa harus terjerumus sama zina?" Gitu. Ya aktif organisasi lah, aktif belajar lah, pasti nggak bakal pikirannya ke zina. Nggak mesti harus kawin kan, banyak cara untuk tidak berzina gitu. Jangan langsung menikah. Jadi saya bilang, "Enggak, jangan kamu menikah dulu. Saya takutkan kalau kamu menikah nanti kamu nggak selesai, nggak sarjana." Gitu. Jadi kondisi orang yang bertanya kepada suatu ulama, kepada seorang ulama, bisa saja hukum yang diberikan ulama itu berbeda. Jadi pernah ada di sekarang ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu didatangi sama seorang mantan pembunuh. Pembunuh ini sudah membunuh 99 orang, tinggal satu lagi rekornya 100. Maka dia bilang sama Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, hukumnya membunuh itu masih bisa masuk surga atau tidak?" Ibnu Abbas yang melihat dia terobsesi untuk membunuh lagi, Ibnu Abbas bilang, "Masuk neraka itu pembunuh, biar dia bertobat." Itu Ibnu Abbas bilang begitu biar dia nggak membunuh lagi kan. Nah kemudian ada lagi satu orang mantan pembunuh datang kepada Ibnu Abbas bertanya hal yang sama, tapi Ibnu Abbas mengatakan, "Insya Allah pembunuh itu diampuni dosanya kalau dia bertobat, karena dia melihat nggak ada naluri untuk membunuhnya." Jadi bisa saja dalam satu kasus itu hukum yang dihasilkan berbeda, tergantung tadi saya bilang perbedaan karakter, perbedaan kondisi manusia. Nah sama dengan puasa adik-adik sekalian, kalau ada orang
yang tidak mampu berpuasa, apakah dia harus bayar dengan puasa atau harus bayar pakai fidyah dengan memberi makan orang miskin saja? Lihat kondisinya. Kalau dia mampu secara fisik untuk berpuasa, ya bayar pakai puasa. Tetapi kalau dia sudah lansia, masa mau dipaksa bayar puasanya dengan puasa? Nanti dia mati di tengah jalan. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi. Selanjutnya yang terakhir, mengapa ada perbedaan pendapat ulama? Itu karena ada perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Seperti tadi yang saya jelaskan, masa orang Eropa mau dipaksa bayar zakat pakai beras, sementara mereka nggak makan nasi, misalnya. Jadi adanya perkembangan zaman dan perbedaan tempat itu juga menghasilkan banyak perbedaan pendapat. Saya masih ingat tadi sekalian waktu masih saya sekolah S1 itu pertama kali muncul internet. Saya sekolah itu tahun S1 saya itu saya masuk tahun 2005. S1, masih semester 1 2005. Pertama kali waktu itu masih hot-hotnya internet di situ. Ya belum ada smartphone kayak sekarang, belum ada. Saya masih ingat para ulama ketika itu di Arab itu memfatwakan internet itu haram. Karena katanya itu banyak mudaratnya. Nah sekarang dengan adanya perkembangan zaman, bagaimana mungkin kita hidup tanpa internet? Akhirnya fatwa itu sudah tidak ada. Ulama pun bilang, oh iya internet boleh, yang penting ini, nggak boleh ini. Pada dasarnya internet itu boleh gitu. Jadi ada perkembangan zaman dan ada perbedaan tempat. Nah dalam dunia medis, adik-adik sekalian, banyak sekali fatwa-fatwa ulama yang berubah seiring dengan perkembangan teknologi medis. Misalnya dalam kasus aborsi, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa aborsi itu sebanyak 3 kali. Kalau saya tidak salah 3 kali. Awalnya itu Majelis Ulama mengatakan aborsi itu nggak bisa, haram secara mutlak, apapun kondisinya. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi kedokteran, itu ditemukan bahwa ada memang kondisi pasien di mana dia harus aborsi. Misalnya ada ditakutkan dia kejadian cacat genetik kalau dia melahirkan anak itu. Atau misalnya ada kondisi di mana dia mengalami apa yang nanti menyebar kalau dia dipaksa melanjutkan kehamilannya misalnya. Maka dia harus aborsi. Akhirnya ulama fatwa MUI yang paling terakhir itu membolehkan kondisi-kondisi tersebut untuk melakukan aborsi. Iya, itu karena ada perkembangan teknologi kedokteran. Nah, jadi adik-adik sekalian, setelah kalian mengetahui bahwa oh ternyata memang hal yang wajar kita berbeda, maka saran saya ketika kalian melihat postingan atau kalian ada pendapat kalian yang selama ini kalian pegang, itu jangan menghakimi orang lain. Jangan pengetahuan kamu terhadap satu masalah membuat kamu melihat orang lain dengan cara yang sesat. Lihat saja orang, oh dia berbeda dengan saya, tapi bukan berarti dia sesat. Jalan masuk surga itu banyak, bukan cuma satu. Iya, jalan masuk surga itu banyak, bukan cuma satu. Jadi kita harus terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama. Jadi ketika kita di media sosial, jangan nyinyir atau jangan apa terhadap konten-konten yang apa istilahnya kayak oh itu bukan pendapat saya, itu haram itu misalnya. Jadi bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat itu akan membuat Islam menjadi lebih indah. Jadi hikmahnya kenapa ada perbedaan pendapat itu, alhamdulillah untungnya ada perbedaan pendapat ulama. Coba bayangkan adik-adik sekalian, kalau semua ulama mengatakan bahwa wajah perempuan itu adalah aurat, maka berdosalah kita semua ini. Untungnya ada ulama yang mengatakan wajah itu bukan aurat. Coba bayangkan kalau semua ulama mengatakan laki-laki itu wajib berjenggot, maka berdosalah kalian semua ini. Untungnya ada perbedaan ulama yang mengatakan boleh saja laki-laki nggak pakai jenggot, nggak usah dipaksa, daripada seperti nanti akar gigi ya susah tumbuh, jadi pas dipaksa tumbuh kayak cuma 1 helai 2 helai gitu kan, jelek gitu ya. Akar gigi ya. Itu saja dari saya untuk materi hari ini. Nanti kita mungkin ada sesi tanya jawab. Baik adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau konsultasi atau apa, silahkan.